Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jalan Cahaya Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang kajian Islami yang sangat menyenangkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Ini penting kalau aturakan. Terus sakjane salah niku radi kepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua, ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena tidak ada bukti, memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Bariku gremeng meneh. 1 triliun ambek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten mawon kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busak kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kuwalat tapi ya pangerane. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar. Malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kualat den. Paham kalau maksud? Tekan dulu tombol subscribe dan Jadi tombol jelas loncengnya juga kenapa ya. kalimat itu begitu Kalau dikjaya. sudah, terima kasih. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap napa bid'ah. Wong kalimah disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase larnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi, as-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ono sing dilafadzno tapi ora layak, ono sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai ya ben sampean nang lafadzno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap yasumu maknane menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut ya. Kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liyane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat
sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun niku namung kalimat la ilaha illallah. Nane disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur. Itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat. Hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup. Hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham ya? Enggak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang tombol loncengnya juga ya. Saya bisa hidup kalau tanpa sudah, utang. terima kasih. Lah iku manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniyin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan mugi-mugi diwelas. Intine dekne ramuni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngrungokno pidatone kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Dan tombol loncengnya juga ya. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semuanya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampean ae sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darani wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik ku hancur, pas ketemu Allah seksine opo? Dan tombol loncengnya juga ya. Jare Siti Jenar ke jangan pintu, ketemu pintu. Terima kasih. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing mbok sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lan akhire nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing wong syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, motat kowe. Nah ngamuk lho. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan nerangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud.
Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti gue di jisim, dua wadah, sing ra nurut roh. Terima kasih. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sopo kok gak nurut. Lah ini mulane sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya boten tak jak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham gitu?